Ini ada lagi nih dari pertanyaan netizen nih ya. Ya. Mas Haris pernah melontarkan kata-kata untuk di lovebird itu nanti kubis dan brokoli ini akan menjadi satu raja koloni. Memang pengaruh nggak sih itu? Kalau untuk konteksnya lovebird itu sangat berpengaruh. Karena basicnya dia itu kan burung koloni. Burung koloni, bagaimana tercipta burung yang dominan, otomatis itu selain dari terah, kalau itu kita ngomonginnya masih di koloni alam. Kedua, karena ini mas, kondisi level testosteron itu. Itu ini kan bicara tentang hormon testosteronnya Om. Itu kebetulan penelitiannya diinjek. Walaupun di akhir nanti ada pembahasan bahwa injek hormon jadi yang seperti tadi Om bilang itu risiko, efek sampingnya risiko. Nah, aku mau tanya, ketika diinjek hormon testosteron jadi, yang terjadi burung betina bisa ngoceh seperti burung jantan. Sama kan berarti kan? Kenapa cucak hijau? Jangan dijawab dulu. Di part selanjutnya teman-teman ikutin terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Basicnya dia itu kan burung koloni. Burung koloni, bagaimana tercipta burung yang dominan, otomatis itu selain dari terah, kalau itu kita ngomonginnya masih di koloni alam. Kedua, karena ini mas, kondisi level testosteron itu berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Karena kan ada yang ngelaporin ke saya langsung, Om Nanda, terima kasih ya. Dulu burung labor saya tuh bunyi mandek. Saya nggak tahu, bingung. Begitu saya ikutin kontennya Mas Aris, Esselenberg dan Mas Nanda, abis itu burung saya berani ngekek di gantangan. Kita kan juga nggak semaksimal mungkin, belum pernah nyoba seperti yang masih belajar juga kan. Tapi dia udah ngikutin dari Mas Aris, udah terjadi. Terima kasih. Saya bilang, oh iya mantap. Nah, jadi datangnya Mas Aan ke sini itu biar dia paham dan akan tahu bisa melakukan di rumah nanti gitu loh. Ya kan Pak ya. Jadi raja koloni tadi yang dibilang Mas Aris tadi itu benar-benar real nyata. Ada sih. Berarti gini, mohon maaf. Iya, Mas Agus, gimana? Secara teori tadi kan untuk menaikkan hormon testosteron ya. Apakah berhubungan dengan adrenalin itu? Adrenalin sendiri itu sebenarnya itu kan hormon juga mas. Adrenalin itu. Adrenalin selalu berbanding lurus dengan testosteron. Selalu berbanding lurus dengan testosteron. Mengapa? Karena di teori ilmiahnya juga emang seperti itu. Jadi ketika burung dalam konteks ini burungnya sehat loh, punya level testosteron yang tinggi, otomatis gejolak hormon adrenalinnya dia itu juga gampang naik. Fungsi adrenalin sendiri apa sih? Kalau adrenalin itu lebih ke, kalau orang bilang kalau kita ngomongin burung ya ke faktornya itu ngaruhnya. Ya gitu. Bagaimana saling menciptakan semua sih kita lihat ya. Dan keren ini. Bagaimana kita mau menciptakan emosi burung katakanlah? Ya beri dia sesuatu yang menekan kenyamanan dia, yang muncul pasti nanti keberanian. Karena hormonnya naik. Nah, itu teman-teman semua. Ada sih burung yang emang terlahir dia dari orok itu memang sudah gampang narung. Karena itu bawaan, kita jawab yang tadi sempat ngobrol ringan sama Mas Haris bahwa ada burung sing faktor dari lahir ada ya? Emang. Cuman gitu ya. Tapi kalau labet itu jarang banget terjadi Mas, karena rata-rata mereka koloni. Dominasi mereka lebih cenderung ke birahi, lebih menentukan pejantan mana sih yang paling kondisinya paling top perform untuk duluan mendapat betina yang paling siap, kan begitu. Hukum koloni. Ya, bro. Kalau untuk kacer sendiri, karena notabene kan soliter Mas kalau kacer. Kalau kacer itu ada kuotanya itu lebih banyak kacer itu. Kita ketemu kacer banyak itu memang kita makanya lebih sering kita ketemu kacer yang bakatnya fighter walaupun ombyoan itu. Tapi kalau labet jarang. Lebih fighter
munculnya faktor dari lobet itu lebih karena dipaksa. Hampir mirip cucak hijau sebenarnya, Mas. Nah, lobet itu hampir mirip kayak cucak hijau karena di alam dia sebenarnya juga koloni. Mirip kayak labet. Ini jago cucak hijau loh padahal. Ya. Berarti aku sote kono kai ilmu tentang Aku kan lihat bisa tanya channel banyak. YouTube-nya Mas itu, Mas Iya. Agus kan, itu kan yang Mas Aan sendiri yang ada hijaunya, emang punya hijau di rumah ya. Ada hijau. Ya Ada nonton di hijau. channel YouTube-nya Mas Ijunya Agus ya. nggak pernah kalah. Gak pernah kalah, juara terus. Trending loh itu, berapa tayang itu? 80.000 lebih ya? Iya. Wis. Karena memang pengetahuannya ngeri sih. aku. Makanya itu tak hubungin Mas Haris, kenal Mas Agus. Jadi ini semuanya emang berhubungan semua. Nggak taunya terhewan. Cocok. Jadi antara labet sama hijau tuh hampir sama ya Mas ya? Hijau sama Pemahamannya labet hampir itu sama hampir ya? sama, cuman karena basic konsumsi nutrisinya itu kan yang berbeda. Ya. Iya, Karena tapi hewani untuk- sama itu betul tadi. betul ya. sekali. Konsumsi sayuran. Dan juga yang ditampilkan di arena Ya. cucak hijau jantan, betina nggak boleh tampil. Oh. Memang belum ada peraturan Wah. untuk cucak hijau betina ditampilkan, tapi kayaknya nggak ada yang bawa cucak hijau betina ya. Ini cakep nih. Ini pertanyaan bagus sebenarnya cakep ini. Emang ada apa dengan betina ini? Kenapa menurut Mas Agus? Kenapa? Eh, daya faktornya sih menurut saya tidak sebagus jantan. Jantan ya. Kalau beda sama lobet kan, lobet betina ketemu lobet jantan di gantangan itu kan biasa Ya, ya. terjadi. Nah, cucak hijau sepertinya belum ada seperti itu. Nah, Ya, ini, ini aku menarik banget. menarik. Aku mau tanya nih satu hal. Jangan-jangan gini, sama ini kan. Sama ini, aku yakin sama. Sama. Karena ngomongin betina ya. Jadi gini, di penelitiannya yang Sakusima tentang Cornelia Falls itu tadi. Ya. Wih, itu tuh benar tuh. Ya. Nah, oke. Rasanya Itu tinggi. ini kan bicara tentang hormon testosteron ya Om. Itu kebetulan penelitiannya diinjek. Ya. Walaupun di akhir nanti ada pembahasan bahwa injek hormon jadi Ya. yang seperti tadi Om Ya. bilang itu Efek risiko, sampingnya efek sampingnya seperti apa? risiko. Nah, aku mau tanya, ketika diinjek hormon testosteron jadi, yang terjadi burung betina bisa ngoceh seperti burung jantan. Masuk. Ya, Saya sama bisa- kan berarti kan? Kenapa cucak hijau? Oh, jangan lebih- dijawab dulu. Di part selanjutnya, teman-teman ikutin terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, lanjut mulai. Lanjut. Gimana Mas? Menjawab pertanyaan kayak Mas Agus tadi yang kenapa cucak hijau jantan lebih gampang Ya, nampil? ya. Ya karena satu sebabnya itu sudah trending dulu bahwa yang digantang yang dilombakan itu cucak hijau jantan. Otomatis orang yang punya cucak hijau betina Gak mungkin kan? perawatannya tidak sebagus cucak hijau jantan. Pemberian jangkrik dan kawan-kawan. Satu itu. Yang kedua ya karena level bawaannya karena dia betina toh. Dia sel gonadnya dia kan gonad betina, bukan gonad jantan. Apa gonad apa sih? Sel gonad itu Sel gonad. sel-sel yang ada di testis pemroduksi spermatozoa. Tuh. Itu namanya sebetulnya sel germinal. Biar Untuk orang paham betina itu, itu Pak. di Nah. ovarium, kalau Iya, iya. jantan di testis. Tak Kan sampai begitu. ya. Kita waktu sekolah waktu itu nggak masuk Gak pelajaran masuk. ini. Jadi kita iya. bolos Mas Agus. Jadi kita nggak tahu tuh masalah sel gonad itu. Cuma Mas Ani rajin Wah, ya. ya bedanya itu. Makanya nih UGM. Sekolahnya di UGM. Dan makanya dari Tangerang Selatan ke Jogja saya usahakan datang. Nah, kita las Gitu. tuh. Benar, itu Iya. Karena dia penjelasan dari Sisi ilmiah. Mas Agus Iya, betul di kontennya Mas Agus ya. Ini agak saya lihat ya agak aneh nih. Teman-teman kalau pengen penasaran di Mas Agus bisa di subscribe nih atau dilihat YouTube-nya ini. Nah, terus bisa dilihat pemahaman dia tuh beda nih, orang ini beda nih gitu kan. Tapi stylenya gokil gitu. Nah, stylenya anak muda dan yang nggak kelihatan dokternya kelihatan gitu. Makanya saya tak ini Rastaman. iya. Daya apa? Tertarik saya tuh tinggi banget gitu loh. Jadi sebenarnya bisa ya Mas ya. Bisa. Jadi artinya begini. Ini kan sebenarnya unik ya. Uniknya apa? Nih bagi teman-teman ya disimak nih. Ya. dengerin. Bahwa orang sekarang berpikiran zaman dulu telah betina lah yang dibuat main. Ya. Ya. Ya kan? Setelah muncullah Kusumo, Iya. terjadilah trending bahwa dianggap Kusumo waktu itu sempat dianggap jantan. Karena dia paling unik, dia bisa jeda rapat, dia bisa gacor, dia bisa konslet, bahkan muncullah istilah konslet. Dan muncul yang beberapa setelah Kusumo eranya, dia jantan semua nih. Arnold Zaidan itu jantan. Sekarang kita bicara tentang Ocean Blue.
Ya kan, Pak Dokter nih, Ya. aku bicara tentang Ojan. Berarti kan bisa sebenarnya dibalik nih, kalau Ojan kan kayak kecucak ijo, murai batu, kita bicara ya, kenari bicara ya. Ini kan bicara yang buat main jantan semua nih. Ya. Jadi kalau secara ilmiah sebenarnya bisa ya, yang dibuat main betina pun bisa. Sebenarnya kalau untuk kita ngomongin narum, itu jantan betina juga bisa narum. Jadi bisa ya sebenarnya. Bisa ya. Konteksnya kenapa? Enggak cakep ini. Enggak semua burung jantan yang berhak punya testosteron. Nah, Ya, itu yang betina. tak ceritain di aku mah. Itu sebenarnya juga nyambung. secara bakat dia punya testosteron. Sama, jantan betina tuh punya testosteron maupun estrogen ya Om ya. Estrogen. Sama, itu mang tinggal porsinya aja tuh. Tuh, Bagi yang dengerin jantan, tuh. porsi testosteron rata-rata hampir lebih tinggi dari estrogen. Ya, kalau untuk jantan. Untuk jantan. Jantan. Betina yang dominan ketika nutrisi tercukupi, kondisi tercukupi, itu yang naik biasanya selalu estrogen. Estrogen dulu. Makanya timbul gejala birahi kebetinaan. Kalau mungkin kalau apa namanya kalau labet mungkin ngeleper-ngeleper Om. Ya. Tapi kan jantan juga ada yang ngeleper toh Om nyatanya. Ya, Kenapa? leper Mungkin untuk mancing birahi si mancing jantan. birahi. Karena tinggal laku birahi toh. Jadi kenapa? Kapan betina kok keluar testosteron? Nggak, pertanyaannya terus kapan betina itu kok kalau punya testosteron berarti pernah dong ada sisi-sisi tertentu betina itu Ya. punya testosteron yang lebih tinggi dari estrogen. Pernah. Pernah pasti. Pernah. Di saat-saat seperti apa? Biasanya setelah bertelur mengeram Heeh. sesaat menjelang anak netes sampai dia ngeloloh belum mandiri, itu level testosteronnya itu sedikit lebih tinggi dari Estrogen. Oh, ini. kenapa? Makanya dia tidak mau Ya. dikawinin. Caranya jantan bunuh anaknya dulu biar dia ndak bunuh anaknya dulu biar Oke. dia ndak punya anak. Nah, jadi turun ini jadi testosteronnya apa yang toh. bisa dilakukan sama teman-teman di rumah nih? Kan banyak tuh, udah begitu notes, ada anak, malah apa yang sering dibunuh. Jadi apa yang bisa diatasi buat teman-teman peternak contoh di rumah gitu? Banyak kalau- pertanyaan banget tuh. Kalau aman sih sebenarnya jantannya tinggal dipisah mas. Nggak mungkin dibunuh ya. Iya kalau kita tujuannya untuk breeding dulu, Ya, kalau untuk breeding. mencari keturunan toh. Kalau dari segi makanan, Kalau segi makanan, apa yang harus dikurangin itu? kalau segi makanan itu mas, karena Karena kita juga nggak tahu kan di rumah kan juga nggak tahu siklus hormon yang sifatnya Hormon. bioritem toh mas. Kalau kondisi seperti Jadi itu nggak bisa ya, ditekan Memang susah. alami ya. alami ya, emang Atau karena bawaannya dia kayak proteksi terhadap anaknya Ya. sehingga testosteronnya naik. Kita kan kadang ngomongin makhluk hidup itu cuma sekedar angka, keseimbangan antara birahi, emosi, estrogen sama birahi. Kita lupa makhluk hidup juga punya psikologi. Mereka juga punya psikis. Waktu Oke. stres otomatis estrogen pasti turun. Hormon-hormon kejantanan pasti turun nih. Aku jawab gini, jawabannya sering aku jawab. Kenapa ya Om Nanda? Begitu lo berbuah netes, ya kan, anaknya dimakan atau dibunuh sama induk atau bapak saya nggak tahu, pokoknya dimakan mati gitu kan. Saya kan juga takut salah jawab. Saya bilang aja, ini mungkin dengan psikis tadi dia nggak nyaman dalam Betul, artian kata stres. Saya kasih tahu gini jawabannya, yang udah saya lempar nih. Ya. Saya tanyain, Om sering nggak buka-buka glodok atau buka-buka pintu kandang atau kepo tentang apa dalam glodok? Iya, Akhirnya Jawabannya, stres ya sering saya Om. Ya. Oke, kalau nggak dia jawab sering, dia bilang jawab, tapi pernah. Enggak, dia nggak pernah. Tapi pernah melakukan. Pernah Om. Ah ya udah. Berarti dari situ mungkin bisa dikutik. Berarti dia nggak nyaman. Ya. Berarti psikisnya atau Ya. si burung Dan ini yang naik stres. emosi mesti. Terus Yang iya, naik. Kalau burung Ya. stres kan naiknya emosi. Makanya dia akan Nggak bingung. imbang. Keseimbangan yang berubah terlalu drastis itu pasti tingkah laku nih lebih ke agresi kalau untuk labet sendiri. Menyerang, ya. Ya, Kalau dia nggak nyaman mesti lebih ke agresif ya. agresi Ya pasti. logikanya Ya, seperti emosinya naik. manusia aja, kita yang berpasangan diganggu orang juga Ya, emosi. akan Pasti. siap bangku hantam juga ya nggak sih? Gila-gilaan.